Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan. Ketemu lagi kita dengan saya Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH, mata kuliah kriminologi. Jangan lupa absensi tetap di kolom komentar untuk di video YouTube saya, nama lengkap dan NPM. Kemudian jika ada pertanyaan silahkan di situ juga ya. Minggu lalu kita membahas mengenai hubungan kriminologi dengan viktimologi. Sesuai dengan janji saya, kita membahas mengenai hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana dan dengan KUHAP ya. Bapak Ibu silakan buka bahan materi yang telah saya share ke Komting sebelumnya agar sama-sama kita bisa membaca ya, melihat bahan materinya. Oke. Hubungan kriminologi dengan hukum pidana. Ya, dimana sebelumnya kita membahas hubungan kriminologi dengan viktimologi, kita melihat beberapa pakar menyampaikan bahwa ada yang setuju ketika kriminologi dan viktimologi digabungkan, ada yang juga tidak setuju ya. Kemudian hubungan kriminologi dengan hukum pidana, keduanya merupakan pasangan atau dui tunggal yang saling melengkapi ya, karena harus mengerti penggunaan hukum terhadap penjahat maupun pengertian mengenai timbulnya kejahatan dan cara-cara pemberantasannya, sehingga memudahkan penentuan adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Kemudian yang kedua, hukum pidana mempelajari delik ya, sebagai suatu pelanggaran hukum, dan kriminologi mempelajari bahwa delik merupakan perbuatan manusia sebagai suatu gejala sosial. Jadi kenapa merupakan dua hal yang tidak dipisahkan, yang tidak bisa dipisahkan karena saling terkait ya, saling melengkapi. Ketika kita membahas mengenai kriminologi, tentu kita membahas tentang penjahat atau kejahatan. Nah, hukum pidana kita membahas mengenai apa sih yang dikatakan pelanggaran hukum, yang termasuk pelanggaran hukum apa-apa saja. Kemudian unsur-unsurnya apa-apa saja. Ya. Yang dikatakan delik formil, kemudian delik material gitu ya. Itu harus juga dibahas mengenai kenapa sih seseorang itu melakukan suatu tindak pidana, kenapa sih seseorang itu melakukan kejahatan. Nah, itu dia dibahas mengenai hubungan antara kriminologi dengan hukum pidana, sehingga di sini dikatakan bahwa tidak terpisahkan ya, karena hukum pidana mempelajari delik sebagai suatu pelanggaran hukum ya, sedangkan kriminologi mempelajari suatu delik merupakan gejala sosial ya yang ada di masyarakat. Oke, selain itu hubungan antara viktimologi dan KUHAP ya. Jadi pada hakikatnya KUHAP mengatur kehidupan manusia yang pada dasarnya sama harkat dan martabatnya. Nah, ketika kita menceritakan mengenai harkat dan martabat, kesetaraan di depan hukum, ya, itu kita tentu teringat terkait Undang-Undang Dasar 1945. Dan di dalamnya mengatakan bahwa kesetaraan ketika kita berada di depan hukum, ya. Kemudian ada namanya pencitraan ya terhadap manusia, mendorong KUHAP ya untuk memperjuangkan hak dan kewajiban. Jadi khususnya dalam pelaksanaan ganti rugi misalnya, demi perlakuan adil dan mengembangkan kesejahteraan ya. Kemudian khususnya ini terkait keluarga yang ekonominya lemah ya. Jadi ketika kita mempelajari viktimologi, itu adalah ilmu yang mempelajari tentang saksi dan korban ya. Ketika kita bicara tentang KUHAP, kita mempelajari tentang sumber hukum formil ya,
karena sumber hukum material adalah KUHP. Jadi tata cara yang ada di KUHP itu sebenarnya benar-benar untuk proses bagaimana penyidikan, penuntutan dan lain sebagainya, ya. Ketika dikaitkan dengan viktimologi, itu karena viktimologi mempelajari tentang saksi dan korban, sehingga di sini dikatakan nih, ya, kita harkat martabatnya sama, pencitraan terhadap manusia mendorong KUHP misalnya memperjuangkan hak dan kewajiban misalnya, ya, ganti kerugian. Nah, ini terkait dengan korban, ya. Ketika kita menceritakan tentang ganti kerugian, tentu ini terkait dengan korban, ya. Lalu perlakuan yang adil, kesejahteraan, dan keluarga ekonomi lemah, ini terkait dengan korban, ya. Karena bagaimanapun ketika membicarakan viktimologi, tentu sisi dari kriminologi tidak dibahas. Begitu, ya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti sudah mempelajari mengenai mata kuliah viktimologi, dan saat ini Bapak Ibu membahas mengenai mata kuliah kriminologi, nanti Bapak Ibu akan bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya mereka bisa nggak ya disatukan saja, gitu ya, atau nggak bisa, mereka ternyata harus dipisahkan karena mereka sisi mata uang yang berbeda. Ketika kita mempelajari tentang tersangka atau pelaku kejahatan, kita tidak akan sempat membahas mengenai korban, kita tidak akan sempat membahas mengenai saksi. Jadi dipisahkan, walaupun sebenarnya dalam kenyataannya saksi korban itu bisa memicu tindak pidana terjadi. Contohnya apa? Misalnya tindak pidana pencurian, misalnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, misalnya pasal 365 KUHP. Si tersangka misalnya melihat saksi korban ini memakai perhiasan mungkin, ya, pakai gelang kaki, ya, pakai jam tangan emas, ya, gelang emas, cincin, anting-anting dan lain sebagainya, kalung gitu, ya, sehingga menarik perhatian oleh tersangka ini, ya. Apalagi korban ini misalnya jalannya bukan di tempat keramaian, dia tempat yang sepi, terus dia pulangnya malam, ya, sehingga itu memicu, ya, menarik perhatian. Tapi kadang memang saksi dan korban ataupun saksi korban ini tidak paham bahwa respon yang ditimbulkan oleh dirinya sendiri itu memancing tersangka melakukan perbuatan, ya, suatu perbuatan tindak pidana. Bukan hanya itu juga, ya, ada lagi hal lain, misalnya pemerkosaan, ya, gitu, ya. Misalnya saksi korban ini memakai pakaian seksi, ya, terus pulangnya tengah malam di tempat sepi jalannya, ya, banyak hal yang memang yang walaupun memang semuanya ini adalah kesalahan dari si tersangka, ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak bisa mengendalikan dirinya, gitu, ya, supaya tidak berbuat tindak pidana misalnya. Tapi ada ternyata faktor-faktor pendukung, ya, si tersangka itu melakukan suatu tindak pidana. Salah satunya adalah apa? Saksi korban tadi atau korban tadi. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian, ya. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.